Sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Ekonomi Program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang tanggal 21 Februari 2024 atas nama Iwan Kurniawan ST MTH MSI. Rektor beserta para penguji penyangga memasuki ruang sidang. Diiringi lagu Gaudeamus, hadirin dimohon berdiri. Himne Universitas Merdeka Malang. Kandidat doktor memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang dan pembacaan kurikulum vitae promovendus. Keputusan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang nomor 62/PPSUM/2/2024 tentang penguji pada ujian doktor beserta program doktor S3 Ilmu Ekonomi Program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan 1. Mengangkat penguji dan penyangga Profesor Dr. Boge Triatmanto MM sebagai promotor, Profesor Dr. Diana Zuhroh MSI AKSI sebagai kopromotor, Dr. Nurika Rustuningtyah SEMSI AKSI CSRS sebagai penyangga eksternal, Profesor Dr. Anwar Sanusi SEMSI sebagai penyangga, Profesor Dr. Grahita Chandranin MSI AKSI sebagai penyangga, Profesor Dr. Niji Astuti SEMMCPMI sebagai penyangga,
Dr. Edi Subiantoro MSI sebagai penyangga, Dr. Maksyon Suntaki MSI sebagai penyangga, Dr. Gagu Aprianto MSI sebagai penyangga, untuk menguji peserta program Doktor S3 Ilmu Ekonomi Program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang atas nama Iwan Kurniawan SEMPH MSI NPK 16.078.000049 2 untuk ujian hari Rabu 21 Februari 2024 pukul 12.30 WIB ditetapkan di Malang pada tanggal 15 Februari 2024. Direktur Profesor Dr. Grahita Chandlain MSI AKSIE ditandatangani. Tembusan 1. Ketua Umum Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang. 2. Rektor Universitas Merdeka Malang. 3. Kabiro Akademik Universitas Merdeka Malang. Kurikulum vitae. Nama Iwan Kurniawan SEMPH MSI. Tempat tanggal lahir Pati 3 November 1971. Pekerjaan dosen. Alamat rumah Taman Batur Sari Indah E33 Batur Sari Meranggen Demak. Keluarga istri Titi Kristiana Esos MPD. Anak 1. Adelia Ivani AMD AK. 2. Ivana Josephine Kurniawan. Pendidikan S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Negeri Jember. S2 Magister Misiologi STT Abdil Ungaran. S2 Akuntansi STIE dan Maputra Semarang. Riwayat pekerjaan dosen di Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang. Jurnal internasional. Nama jurnal Innovation Business Management and Accounting Journal. Judul artikel Increasing SME Performance Through Quality Information Technology and Top Management Support. Selesai. Sidang terbuka promosi doktor dibuka oleh Rektor Universitas Merdeka Malang. Yang saya hormati Ibu Dr. Nurika Ristuni Sidia selaku penguji eksternal, yang saya hormati para penguji dan Bapak Ibu hadirin yang lain yang hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya kita dapat berkumpul di ruang sidang ini untuk mengikuti sidang terbuka promosi doktor atas nama Iwan Kurniawan. Dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan sidang terbuka dimulai. Hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa gelar doktor diberikan kepada calon doktor atau promovedes yang telah dinyatakan lulus dalam ujian akhir disertasi 2 tahap. Saudara Iwan Kurniawan telah melampaui ujian akhir disertasi tahap pertama yang bersifat tertutup dan dinyatakan lulus pada tanggal 3 Februari 2024. Saat ini promovedes menempuh ujian akhir tahap kedua yang bersifat terbuka di hadapan hadirin sidang terbuka promosi doktor untuk mempertimbangkan pemberian gelar doktor. Saya mohon kesediaan para penyangga yang terhormat untuk dapat membatasi waktu dan jumlah pertanyaan sehingga diharapkan semua penguji mendapat kesempatan. Saudara promovedes, saudara diminta untuk menjawab pertanyaan atau sanggahan baik dari promotor, co-promotor maupun penyangga. Waktu yang disediakan hanya 1 jam 15 menit. Tolong nanti pada saat menjawab di menit ya, waktunya ya. Sebelum sidang ujian ini dimulai, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada saudara. Apakah saat ini saudara merasa sehat jiwa dan raga? Sehat. Ulangi. Sehat. Baik. Santai aja ya. Iya. Maaf bro. Yang kedua, apakah saudara siap untuk diuji? Siap. Baik, saya serahkan kepada Direktur Program Pasca Sarjana untuk memimpin jalannya sidang ini. Silakan kamu. Terima kasih Bapak Rektor, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Untuk mengawali sidang ini, kami persilakan kepada promotor. Kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Bukit Yatmanto MM untuk menyampaikan sanggahannya. Baik, terima kasih Prof. Rita selaku Ketua Sidang. Pak Promovendus, Pak Iwan, ya santai ya Pak ya. Karena mulai masuk tadi kok sudah agak tegang gitu ya. Terima kasih Pak. Baik, mengawali sidang hari ini ada dua pertanyaan Pak dari saya. Pertama, Pak Iwan ini meneliti apa? Yang kedua, hasilnya bagaimana? Silakan. Penelitian ini mengenai kinerja UKM. Jadi hasil yang sudah kami lakukan dalam penelitian ini yaitu bahwa pengaruh dari kemudahan penggunaan teknologi informasi, kemudian kualitas informasi dan dukungan manajemen puncak itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja UKM melalui kepuasan pengguna akhir. Itu adalah hasil dari penelitian saya. Jadi tentang kinerja UKM, gitu Pak ya, yang dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan teknologi informasi, kualitas informasi, dan dimediasi oleh kepuasan pengguna. Oke. Baik, saya pikir cukup. Prof. Rita, kami kembalikan. Terima kasih Prof. Bukit Yatmanto. Berikutnya saya persilahkan kepada co-promotor. Saya persilahkan kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Diana Zuhro MSc AKSIE untuk menyampaikan sanggahannya. Terima kasih Ibu Ketua, Pak Iwan, selamat pagi Pak. Terima kasih. Finally, akhirnya Bapak sampai di tahap akhir. Jadi saya sebagai pemimpin Bapak nggak tahu kok tiba-tiba saya merasa ayem. Si ayem malah saya. Jadi perjuangan kami akhirnya jam hasil. Jadi tidak perjuangan Bapak tapi juga kami juga. Tadi sudah ditanya oleh Pak Buki mengenai tujuan penelitian nih Pak. Terus saya melihat manfaat ini. Ada nomor 3 dari manfaat Bapak ini dapat membantu dalam terciptanya sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan UKM. Mohon dijelaskan apakah di penelitian Bapak ini juga Bapak mengeksplor juga sebetulnya kebutuhan UKM itu yang seperti apa? Kebutuhan UKM untuk bisa bertahan, untuk melakukan kelangsungan hidupnya, menurut penelitian ini berdasarkan dari apa yang sudah kita lakukan bahwa dukungan manajemen puncak dalam hal ini adalah pengelola UKM itu sangat penting terkait dengan digitalisasi akuntansi. Jadi digitalisasi akuntansi itu akan banyak menolong di dalam pembuatan laporan keuangan yang nantinya dengan kondisi yang sistem informasi akuntansi yang baik, dia dapat mempercepat ya, laporannya dan akhirnya di dalam pengambilan keputusan itu tentu akan lebih baik karena hasilnya adalah cepat dan tepat. Jadi secara garis besar kepentingan digitalisasi akuntansi ini sangat penting untuk UKM melangsungkan kehidupannya. Jawaban Bapak sangat tepat. Jadi isu sekarang digitalisasi UKM memang menjadi isu utama. Apalagi sekarang semuanya serba digital, e-commerce. Nah, kalau seandainya
kan insya Allah kan Bapak tidak berhenti di sini ya Pak, penelitian ya. Tapi saya sarankan ini terus berlanjut. Kira-kira ke depan melanjutkan penelitian ini, apakah Bapak sudah ada rencana penelitian ke depan? Kira-kira seperti apa kelanjutan dari penelitian Bapak ini? Ya, salah satu bayangan ya, ketika saya membuat ini adalah ketika UKM itu yakin dan tertolong bahwa digitalisasi akuntansi itu penting, saya sendiri berharap nanti pengelola UKM itu sadar atau menyadari bahwa mereka sangat terbantu dengan digitalisasi akuntansi. Selanjutnya, untuk penelitian lanjutan, saya melihatnya bahwa dari sisi UKM karena penelitian kami di Kota Semarang perlu bagi pihak-pihak terkait dengan penyuluhan dan untuk menyampaikan ini kepada UKM tersebut, itu perlu penjelasan dari apa yang saya hasilkan ini. Kedepannya mungkin akan menolong bagi juga programmer yang untuk terkait yang membuat sistem informasi akuntansi itu melihat dari hasil penelitian ini, sehingga hasil ini juga bisa menolong terkait dengan kemudahan penggunaan, kemudian kualitas informasinya. Begitu Ibu. Terima kasih. Ya, artinya kemudahan penggunaan itu menjadi variabel penting ya di sini. Okay. Sehingga apapun program akuntansinya itu bisa digunakan dengan mudah gitu ya. Pengelola UKM. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ketua. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Prof. Diana Zulfa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, setelah pemotor dan kopromotor, selanjutnya saya persilahkan kepada para penyangga. Untuk kesempatan yang pertama, saya persilahkan pada penyangga eksternal, beliau dari Universitas Negeri Malang. Saya persilahkan kepada yang terhormat Ibu Dr. Nurika Restu Nindya, SEMSI Akasi ECSRS, untuk menyampaikan sanggahannya. Terima kasih Ketua Organika. Sebelumnya selamat kepada Prof. Fedus, sudah sampai tahap akhir tahap 2. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, tidak banyak. Ini untuk Prof. Fedus. Yang pertama, apa yang membuat Prof. Fedus tertarik untuk melakukan penelitian ini? Ada apa beda dengan UKM di Semarang, dan kemudian kebaruan dari penelitian disertasi ini apa? Ya, saya akan menjawab. Hal awal ketika saya meneliti ini, melihat dari kondisi UKM di Kota Semarang itu cukup banyak. Kalau UMKM-nya lebih dari 16.000, ya. Kemudian UKM-nya secara data itu 1.118, ya, UKM-nya. Jadi dikurangi mikro itu 1.118. Nah, dari situ survei awal menunjukkan bahwa kebanyakan pemakaian sistem informasi akuntansinya itu belum banyak menggunakan komputer, jadi banyak yang manual karena mereka usaha kecil. Nah, hal ini saya sempat tanyakan waktu itu adalah ternyata mereka berpikiran bahwa sistem informasi akuntansi itu mahal. Ya. Memang tidak bisa dipungkiri, tetapi dalam perkembangan waktu ini ternyata sistem informasi akuntansi atau aplikasi yang dipakai untuk UKM itu sudah jauh lebih murah. Kemudian di sana ada hal yang dilupakan oleh para pengelola UKM itu, bahwa untuk memakai itu
pasti kebermanfaatannya secara jangka panjang dan lainnya itu kurang begitu. Sehingga dalam penelitian ini itu saya membuktikan bahwa digitalisasi akuntansi itu memiliki kepentingan yang besar, terutama untuk membantu pengelola untuk mencapai kinerjanya yang semakin baik. Itu adalah awalnya seperti itu, sehingga muncul penelitian ini. Kemudian kebaruan dari penelitian ini adalah bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa digitalisasi akuntansi itu merupakan kepentingan yang tidak bisa diabaikan lagi dengan perkembangan zaman sekarang ini. Nah, untuk utamanya dari kebaruan ini adalah menunjukkan bahwa apa yang saya teliti di sini terkait dengan variabel-variabel pengubah, yaitu variabel kemudahan penggunaan, kemudian kualitas informasi, dan juga dukungan manajemen puncak, itu sangat dibutuhkan untuk efektivitas sistem. Nah, untuk efektivitas sistem ini dengan 3 pengubah tadi, variabel tadi, itu akan menimbulkan kepuasan dari pengguna. Dari kepuasan pengguna ini ternyata dapat dalam beberapa penelitian itu juga mendukung kinerja dari UKM. Sehingga kebaruan di sini adalah bahwa kepuasan pengguna akhir ini bisa memediasi untuk meningkatkan kinerja UKM. Jadi di situ yang merupakan kebaruan yang dalam penelitian ini. Itu. Terima kasih. Jadi saya lanjutkan sedikit lagi. Ada variabel mediasi juga. Okay. Jadi itu ada kepuasan pengguna akhir. Okay. Yang menarik di sini, kalau saya lihat dari hasil penelitian itu ternyata berpengaruh semua dan positif. Yeah. Termasuk semuanya ya Pak ya. Yeah. Nah ini yang menarik dari saya yang saya tanyakan, implikasi ya Pak Iman ya, jadi setelah dilakukan penelitian ini di UKM di Kota Semarang, dan ternyata hasilnya itu berpengaruh positif. Apa yang bisa Bapak ambil dari hasil penelitian itu ya? Implikasi apa bagi UKM di Kota Semarang setelah Bapak menemukan hasilnya semuanya positif, termasuk di mediasi, yaitu kaitannya dengan kepuasan pengguna akhir, dan serta hasil terkait dengan kinerja UKM yang di sini ada 2 sebenarnya. Yeah. Saya lihat ada keuangan Non dan non-keuangan. Ya mungkin bisa diceritakan itu. Ya. Implikasi praktis tadi sedikit sudah saya singgung waktu di awal. Jadi pertama, untuk implikasi praktisnya adalah terutama untuk pengelola itu menyadari terkait dengan kepentingan dari digitalisasi akuntansi. Dari sana maka pengelola akan mendukung dari dana maupun kapasitas dari SIA. Itu adalah implikasi maksudnya dari pengelolanya. Nah, dengan dukungan ini ada alokasi, artinya bahwa itu membutuhkan dana pasti iya, tetapi mengenai kesadaran untuk bisa meningkatkan kinerja itu pasti implikasinya
harus diimplementasikan, dilakukan. Itu untuk pengelola. Untuk pihak-pihak terkait, implikasinya seperti tadi, yang pertama untuk para membuat aplikasi dari programmer itu, apa yang sudah hasil dari ini, baik ciri-ciri atau boleh dikata kriteria-kriteria dari variabel-variabel yang diteliti ini terkait dengan kemudahan penggunaannya, bagaimana kualitasnya, dan seperti yang hasil yang sudah ada ini, mereka akan membuat, ya, mau tidak mau membuat sistem informasi akuntansi ini loh, ternyata ini yang disukai, terutama di UMKM Kota Semarang. Itu implikasinya. Kemudian terkait dengan UMKM itu sendiri, pasti dengan kondisi yang ada ini pasti mereka mau menyesuaikan itu apa yang sudah sesuai dengan penelitian ini. Itu harapan yang saya masukkan gitu itu. Terima kasih Pak Fendus. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Nurika Restumintia. Kesempatan berikutnya saya silakan pada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Anwar Sanusi SEMSI untuk menyampaikan sambahannya. Baik, terima kasih Prof. Saudara Fendus, ini hasil penelitian saudara diterima semua ya? Iya Pak. Jadi seperti tadi disampaikan saat penguji eksternal bertanya. Tapi coba jelaskan kepada saya bagaimana mekanisme ya variabel eksogen berpengaruh terhadap endogen melalui kekuasaan. Coba jelaskan. Ya. Efektivitas siang itu berdasarkan beberapa penelitian tadi, ada kemudahan penggunaan, ya, kemudian kualitas informasi, dan dukungan manajemen perusahaan. Nah, dari beberapa penelitian bahwa variabel-variabel ini ternyata dapat mempengaruhi dari kepuasan pengguna. Karena kepuasan pengguna ini di dalam penelitian juga ada yang menunjukkan bahwa berdasarkan kepuasan seorang pengguna itu, dia akan meningkatkan kinerja individunya. Dari kinerja individu itu berdampak terhadap kinerja perusahaan atau kinerja organisasi. Nah, di dalam penelitian ini, kinerja organisasi itu adalah kinerja UKM itu sendiri. Karena dalam usaha kecil itu pengelola itu ya pemilik itu sendiri ya, kadang-kadang seperti itu, tidak ada yang lain, serba dibuka sendiri, akhirnya menjadi kinerja UKM. Nah, kepuasan pengguna akhir ini dengan berdasarkan penelitian-penelitian yang ada ini, kita coba untuk memediasi dari kinerja ini untuk menjadi lebih baik. Berdasarkan penelitian yang ternyata berhasil dan kinerjanya kalau kita melihat di sana sangat signifikan berdasarkan kepuasan pengguna ini. Gitu Pak. Ya. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian siapa Pak? Hasil penelitian ini mendukung dari penelitian kesuksesan dari model Delon McLean, kemudian juga modifikasi dari model TAM dari Davis. Itu dua-duanya, yang satu adalah untuk penerimaan teknologi itu dari TAM-nya, satunya untuk Delon McLean itu adalah kesuksesan sistem informasi. Ya, itu adalah
grand teori yang kami lakukan. Kemudian kelanjutan dari itu adalah teori-teori atau modifikasi lain yang terkait dengan dukungan manajemen puncak, itu dari penelitiannya Hasan, kemudian Seidon dan Q itu menyatakan bahwa kekuasaan pengguna ini dapat meningkatkan kinerja. Demikian. Ada nggak penelitian yang tidak sejalan dengan ini? Kalau beberapa penelitian yang tidak sejalan berdasarkan dari ini ya, itu saya tidak melihatnya ini bro, kurang untuk menggali ke sana. Jadi memang mungkin ada, tapi untuk penelitian yang utama itu tidak ada. Ya. Jadi kekurangan dari desa ini adalah Anda telah mengeksplorasi penelitian yang tidak sejalan. Coba setelah ini Anda baca-baca itu, kemudian dimasukkan, Pak. Itu akan memperkaya disertasi saudara. Ya. Terima kasih, Bro. Terima kasih Prof. Anwar Sanusi. Kesempatan berikutnya saya persilahkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Edi Subiantoro MSI untuk menyampaikan sanggahannya. Terima kasih. Biasanya dengan lemes ya, usaha hasil. Sekarang semangat sekali, gantian saya yang lemes itu. Sampai jajar dari Oke, berdasarkan hasil kepala data itu menunjukkan koefisien atau estimasi koefisien dari para isogen terhadap endogen maupun ke intergen itu ternyata yang melalui intergen itu justru lebih gede ya, yang secara langsung itu kecil banget. Artinya bahwasanya ternyata kepuasan itu betul-betul cenderung memediasi hubungan antara penggunaan kualitas informasi sama dengan manajemen terhadap kinerja. Nah, saya ingin tahu gambaran tentang kepuasan terhadap penggunaan teknologi informasi itu seperti apa sih pada UMKM yang Bapak ini. Ya. Kepuasan pengguna itu bisa dilihat dari biasanya kalau orang memakai itu untuk tampilan di aplikasi itu yang pertama dari isinya. Jadi isi itu apa yang akan dihasilkan, kemudian keakuratan dari hasilnya, kemudian waktu. Jadi kalau kecepatan waktunya itu, kemudian dari kelengkapan dari hasil yang atau yang digunakan, begitu Bapak. Dari akurasi, kelengkapan dan kecepatan waktu itu sesuai dengan tanggalnya dapat pada kepuasan itu ya. Ya. Nah, bentuk kepuasannya itu seperti apa? Kinerja, bentuk kinerjanya itu seperti apa? Ya, ketika seseorang puas, ketika dia mendapatkan hasil itu, dalam hal ini karena ini adalah untuk pengelola, jadi dia berdasarkan hasil tersebut kan bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi kepuasan dia miliki itu untuk mengambil keputusannya itu lebih baik, artinya baik kecepatannya dan keyakinan gitu ya, keyakinannya itu mengambil keputusan itu lebih baik untuk kinerjanya. Nah, kinerja ini sesuai tadi disampaikan bahwa untuk UKM itu ternyata sesuai penelitian ternyata kinerja non keuangannya lebih berkontribusi ya. Nah ini juga penelitian hasil tambahan, artinya bahwa di dalam UKM itu mungkin ya kalau untuk terkait dengan dana dan lainnya itu yang keuangan itu kurang,
Jadi dia lebih kepada kinerja non keuangan. Jadi kinerja non keuangan ini kalau hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa loyal KM ini lebih kepada mempertahankan pelanggan atau loyalitas dari pelanggan itu dipertahankan lebih baik. Jadi itu yang ada di UKM. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya bisa cukup mengerti apa yang Bapak maksud. Terima kasih, saya memberikan kepada. Terima kasih Bapak Dr. Edi Sugiantoro. Kesempatan berikutnya saya silakan kepada yang terhormat Bapak Dr. Maxiel Suntaki MSI untuk menyampaikan sambutan. Terima kasih Bu Ketua. Semoga sekali minum dulu. Terima kasih. Ya, selamat ya sebentar. Terima kasih Pak Maxiel. Ya, penelitian ini tentang penggunaan teknologi informasi, kualitas informasi, dukungan manajemen terhadap kinerja melalui kepuasan pengguna. Ya, kepuasan pengguna. Ini menarik kan begini. Kalau kita lihat teori perkembangan organisasi bisnis, biasanya UKM itu one man show. Ya, betul. Dia sendiri yang mengerjakan sendiri. Lalu kalau penerapan akuntansinya kadang-kadang belum sampai, tapi sekarang sudah menggunakan sistem komputer. Itu luar biasa. Kalau menurut Yuji Kapos itu kan kalau masih kecil itu dia nggak pernah mengurus dengan akuntansinya, dia memikirkan bisnisnya. Jadi transaksinya sudah dia melalui human trade processor, one man show. Sekarang sudah menggunakan teknologi informasi. Artinya menarik, berarti ada bahwa UKM itu walaupun masih kecil dia sudah care dengan teknologi untuk menyusun laporan keuangan dan gitu. Lalu semuanya berpengaruh, ya kan? Jadi ini satu temuan bahwa teori pengembangan akuntansi yang tahun masih kecil itu tidak peduli dan ini enggak, sudah menggunakan teknologi. Jadi perusahaannya UKM sana kan belum mendelegasikan sebagian pekerjaannya kepada pihak-pihak tertentu atau orang lain. Berarti dia kerjakan sendiri mulai menggunakan teknologi. Jadi dukungan manajemen itu artinya dia sendiri, pemiliknya sendiri. Iya, betul. Kemudian kepuasan yang dimaksud di sini itu kan ada internal, ada eksternal kan gitu, pemakainya. Yang dimaksud dengan di sini eksternal atau internal? Ini internal. Internal. Berarti yang puas ya dia yang penggunanya. Iya. Lalu yang dukung juga dia sendiri. Iya. Nah, bisa cerita kira bagaimana itu bisa? Perusahaan kecil dia bisa menggunakan teknologi informasi, dukungan dia sendiri untuk menggunakan teknologi informasi, kalau dia puas menggunakan itu sehingga kinerjanya bisa meningkat. Baik. Dukungan manajemen puncak dalam hal ini adalah pengelola itu sendiri, ya, KM itu sendiri, atau bisa jadi pemilik tadi sudah disampaikan. Dalam kenyataan, dalam praktek, banyak pengelola ini kurang, tadi di awal saya sampaikan, kurang menyadari kepentingan dari manfaat, ya, kebermanfaatan dari teknologi informasi. Jadi kalau dia di dalam pengelola tadi setelah mengetahui hasil ini, ya, dari penelitian ini, harapan kita adalah muncul kesadaran ini nantinya ketika dia menggunakan, ya. Karena ini kan internal dia sendiri dan lainnya. Tetapi ketika dia sudah menggunakan dan mendapatkan hasil laporan puas itu
karena hasil atau yang didapatkan itu kemampuannya itu mendukung dari tujuannya dan dia merasa puas. Jadi kalau dia tidak ada hal yang dia tidak atau kesulitan di dalam membuat itu, berarti dia tidak puas. Jadi kepuasannya adalah ketika hasil dari laporan keuangan tadi itu menunjukkan kemampuan sesuai dengan kebutuhan atau mendukung dari yang pengelola tadi inginkan. Itu Pak, itu kepuasan karena dari dirinya sendiri. Satu lagi, jadi kira-kira kalau dia kemudahan menggunakan teknologi informasi tiba-tiba berpengaruh kepada kinerja itu, kira-kira bagaimana pengaruhnya? Bisa dijelaskan? Kalau kemudahan itu kan seseorang ketika menggunakan, kalau dalam hal ini Indonesia itu fitur-fiturnya, aplikasinya dia tidak kesulitan untuk menggunakan, kemudian mudah paham ya. Dengan demikian dia juga akan apa yang dihasilkan itu, ini khusus untuk kemudahannya, orang akan melakukannya itu ketika kinerjanya ketika kita menggunakan itu pasti lebih cepat ya, lebih cepat karena mudah tadi. Nah, karena mudah tadi dia cepat, kinerjanya pasti lebih baik. Begitu. Jadi dengan informasi yang dihasilkan mengambil pengambilan keputusan untuk mengembangkan bisnisnya itu jadi kinerjanya meningkat begitu. Ya. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Maxion Suntaki. Kesempatan berikutnya saya silakan kepada yang terhormat Bapak Dr. Gaku Aprianto MSI untuk menyampaikan sanggahannya. Terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih Pak Iwan Kurniawan atas sampaiannya, semoga Bapak baik. Terus jadi sini saya melihat hasil dari observasi Bapak terkait dengan temuan yang menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi kepuasan penggunaan informasi akuntansi itu sebesar 60,9%. Nah, variabel kepuasan ini dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan, kualitas informasi dan dukungan manajemen data. Sedangkan sisanya sebesar 39,1% adalah faktor lainnya yang mempengaruhi. Mohon Bapak sebutkan dan jelaskan terkaitannya itu terkait dengan faktor lain tersebut. Ya, penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel tadi yang lain. Kalau di dalam teori dalam pipeline itu kan dia ada yang namanya kualitas sistem. Jadi, kemarin kami waktu melakukan penelitian ini adalah dengan melihat kepentingan dari UKM. Jadi UKM itu kita melihatnya yang UKM itu sumber dayanya kan terbatas. Jadi dengan demikian kadang-kadang tidak mikir kualitas dari sistemnya, yang penting mudah digunakan gitu ya. Nah itu berpengaruh. Jadi kami menggunakan itu. Tetapi di dalam penelitian dalam pipeline itu dia menggunakan kualitas sistem dan kualitas informasi untuk kesuksesan dari suatu sistem. Nah, kemungkinan faktor yang lain itu ada di kualitas sistem. Jadi 31,6% itu dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Ada kemungkinan itu adalah variabel kualitas dari sistemnya, kualitas sistemnya. Tapi itu bisa jadi kalau untuk UKM tadi persentasenya tetap lebih besar dari kemudahan penggunaan. Tapi
justru ini juga untuk menjadi saran dari saya untuk peneliti selanjutnya, bahwa mungkin variabel ini bisa ditambahkan supaya konsisten ya, artinya bisa lebih bisa digunakan di tempat-tempat lain juga. Begitu Pak Ibu. Terima kasih. Mungkin kita ada faktor eksternal juga Pak ya. Yeah. Karena kalau melihat dari variabel apa ini faktor internal. Jadi yeah. Oh. Betul. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Gaku Aprianto. Saudara Mufendus, ada beberapa pertanyaan dari saya ya untuk menutup acara ini. Yang pertama, ini UMKM ya. Boleh dijelaskan terkait dengan grand teorinya? UKM. Kalau untuk ini UKM kan masuk UMKM. Iya, UKM ya. Maksud saya bukan perusahaan publis gitu kan ya. Boleh dijelaskan Pak grand teorinya? Dalam penelitian ini menggunakan KPIS, artinya untuk indeks dari kinerja itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Grand teori dari ini kami menggunakan untuk dasar ini menggunakan Diarto sama Fitrianto untuk dasar dari KPIS-nya. Boleh dijelaskan bagaimana teorinya? Jadi untuk pengukuran KPIS itu dasarnya dari Parmenter, ya, dari teori dari Parmenter itu menggunakan modifikasi balance scorecard yang menyatakan bahwa untuk KPIS itu tersusun atas 6 aspek pengukuran, yaitu finansial, pelanggan, konsumen, dan lain sebagainya. Jadi aspek finansial dan aspek keuangan dan non keuangan. Dasar ini yang akan menunjukkan kinerja dari UKM tersebut. Itu gitu. Baik, karena waktu ya saya akhiri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ujian sudah berakhir. Selanjutnya sidang akan menilai dan mengambil keputusan terhadap disertasi saudara Mufendus. Pimpinan sidang saya serahkan kembali kepada Bapak Rektor. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sehubungan dengan dapat mengambil keputusan atas disertasi saudara Mufendus, maka sidang ditunda lebih kurang 15 menit. Rektor beserta para penguji penyangga dipersilakan menuju ruang rapat. Mufendus dipersilakan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Sidang mempertahankan disertasi akan dibuka kembali. Rektor beserta para penguji penyangga memasuki ruang sidang. Mufendus dipersilakan menempati tempat yang disediakan. Kepada Bapak Rektor disilakan. Hadirin sidang terbuka penguji doktor yang saya hormati, setelah ditunda selama 15 menit, maka sidang terbuka ini dibuka kembali. Berdasarkan hasil sidang terbuka penguji doktor Universitas Merdeka Malang dan setelah memperhatikan
prestasi yang telah dicapai Promovendus selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja Promovendus dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunannya dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan Promovendus dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat, cara-cara Promovendus dalam mempertahankan disertasinya, menggambarkan penguasaan Promovendus dalam bidang penelitian, semangat Promovendus dalam upaya menyelesaikan pendidikan, memperhatikan pula penilaian yang telah dilakukan oleh panitia penilai ujian akhir tertutup pada tanggal 3 Februari 2024 dan segala peraturan serta wewenang yang ada pada Universitas Merdeka Malang. Maka dengan ini memutuskan bahwa disertasi Promovendus diterima, dan dengan demikian Saudara Iwan Kurniawan telah menyelesaikan pendidikan doktor dalam bidang ilmu ekonomi serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dan kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar tersebut. Penyerahan surat keterangan lulus oleh Rektor, hadirin dimohon berdiri. Lagu Bagimu Negeri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dokter baru disilakan kembali ke tempat. Sidang terbuka ditutup oleh Rektor. Saudara Dr. Iwan Kurniawan, sebelum sidang ini saya tutup, saya persilakan saudara memberikan sambutan. Silakan. Nggak boleh nangis, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Merdeka Malang, Profesor Dr. Anwar Sanusi, juga Ibu Direktur Program Pasca Sarjana, Profesor Dr. Granita Sandrari, MSI AKSK. Yang saya hormati Profesor Dr. Bogi Triatmanto, MM, Ibu Profesor Dr. Diana Suruh, MSI AKSK, Dr. Nurika Rustiningtyah, SE, MSI AKCA, CSRS, Dr. Edi Subiantoro, MSI, kemudian Dr. Maxen Subtaki, MSI, Dr. Gagu Aprianto, MSI. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk belajar di Universitas Merdeka Malang. Sebelumnya saya menyampaikan ucapan syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena tanpa kasih-Nya dan rahmat-Nya saya tidak bisa sampai di sini.
untuk menyelesaikan studi saya. Ucapan terima kasih saya juga saya sampaikan kepada keluarga, terutama untuk istri saya dan anak-anak saya yang selalu mendukung saya dalam penyelesaian disertasi ini. Juga dari keluarga, ini kebetulan dari kakak yang dari Padi dan juga Jepara juga bisa hadir. Terima kasih banyak Mbak Yanti, Mbak Irna, dan juga Mas Agus. Tanpa dukungan dari keluarga ini saya juga mungkin tidak bisa ada di sini. Terima kasih juga buat saudara-saudara, adik-adik saya yang di Dampit Malang juga berkenan hadir, dan juga saudara dari Malang, juga teman-teman dan sahabat-sahabat saya yang saat ini bersedia hadir. Terima kasih untuk semuanya. Izinkan saya pada siang hari ini menyampaikan sedikit pesan dari apa yang sudah saya alami selama pendidikan di sini. Saya bersyukur mendapatkan tempat yang menurut saya yang membuat saya mampu untuk belajar kembali. Jadi terus terang saya sempat mungkin pernah saya sampaikan ke Prof Diana, dia adalah promotor saya yang sering. Terima kasih banyak Prof Diana atas motivasi sehingga saya bisa melanjutkan kembali karena sempat tidak aktif untuk beberapa, bukan 1-2 bulan, 2 tahun ya. 2 tahun tidak aktif ya. Ya, si Tuhan alhamdulillah saat ini bisa, dan ini semua atas kemurahan Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada khususnya Prof Bukit yang mungkin sampai bilang-bilangi gitu ya waktu beliau umroh untuk minta tanda tangan itu dari jarak jauh gitu. Ya, ini adalah suatu yang mungkin juga melihat betapa pembimbing maupun dosen-dosen atau promotor semua dari umur itu begitu sangat peduli dan juga betul-betul sungguh-sungguh di dalam membantu mahasiswa. Ini sekalian saya promosi beberapa teman-teman lumayan juga adik-adik dan juga mungkin saudara bisa menyampaikan bahwa di sini ternyata betul-betul ya, Universitas Merdeka Malang betul-betul memfasilitasi bahkan mendukung terutama di dalam konsisten untuk pendidikan. Terima kasih buat semua baik dosen saya dan semuanya, semoga ilmu yang saya dapatkan bisa bermanfaat terutama untuk tempat kerja saya karena saya juga dosen, demikian juga untuk yang lain. Ilmu akademik yang saya dapatkan luar biasa di tempat ini, dan juga ilmu sosialnya juga luar biasa yang saya dapatkan dengan interaksi banyak hal, termasuk bagaimana menghadapi atau bagaimana kita bisa betul-betul menerima atau menghargai pendapat, dan juga karena saya ketika berhadapan dengan profesor, dengan promotor, dengan ini ketika ujian itu mimpes gitu Ibu ya, terus tidak ada apa-apanya gitu. Ya, ketika kita lakukan ini ada aja gitu ya, ada aja yang salah gitu ya, ada aja yang pasti dicoret gitu ya. Padahal saya juga dosen, sering nyoret-nyoret gitu punya mahasiswa gitu. Tapi berhadapan dengan para profesor ini, wah kayaknya kecil sekali gitu. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah semuanya terlewati
terlewati dengan baik. Saya mengucap syukur atas semuanya ini. Kiranya apa yang saya dapatkan semuanya ini juga bermanfaat bagi saya, bagi lingkungan saya, tempat kerja saya, juga keluarga. Minta maaf untuk keluarga saya, terutama istri saya yang mungkin betul-betul terganggu. Artinya ketika saya belajar itu banyak hal yang saya harus tinggalkan. Terima kasih buat semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Saudara Dr. Iwan Kurniawan. Dengan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ujian memperoleh gelar doktor atas nama Dr. Iwan Kurniawan yang merupakan doktor ilmu ekonomi program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang telah berlangsung dengan lancar dan baik. Maka dengan diiringi ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang terbuka promosi doktor Universitas Merdeka Malang saya nyatakan ditutup. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang beragama lain dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Esa, hanya kepadamu kami bersujud dan bersyukur. Ya Allah, dengan rahmat-Mu di hari ini Engkau anugerahi kekuatan pada kami untuk melaksanakan ujian terbuka program studi ilmu ekonomi Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang 2024. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah ilmu yang kami peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami, keluarga, dan bangsa tercinta. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Ya Allah, yang Maha Kuasa, jadikanlah kami insan yang rendah hati dan hanya meyakini kebesaran-Mu. Dengan kuasa-Mu, selamatkanlah kami dari segala mara bahaya. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, orang tua kami, keluarga kami, guru-guru kami, sahabat, dan teman-teman kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Iwan Kurniawan SK MTH MSI beserta keluarga dimohon mengambil tempat di ruang ramah tamu. Di sini akan ku dapatkan kesempatan untuk raih masa depan, untuk menggapai harapan. Hari ini, esok, lusa, semua akan tercipta, menjadikan tunas bangsa harapan.
Kami Unmer Malang. 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 Tetap setia